Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Kiai Haji Idrus Jamaluddin beserta Ibu Haji Muhammad Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Mu'min, dan yang saya hormati Bapak Dr. Hanafiddin Mahdun beserta Ibu Dr. Khairatul Hidayati selaku pencetus pasti aksi literasi, dan yang saya hormati Bapak Ahmad Yadoni selaku Mudir Madrasah Dunia Al-Mu'min Putri, dan tak lupa kedua orang tua saya yang berada di rumah dan teman-teman kelas 6 yang saya sayangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang takarub hewan sembelihan. Langsung saja, takarub hewan sembelihan itu sudah ada dalam firman Allah dalam surat Al-Hajj. Yang pertama itu tafsir kata, ya, tafsir kata dalam surat Al-Hajj. Yang pertama ada lafaz al-butun. Al-butun itu jamak dari lafaz al-badana yang berarti unta jantan maupun betina. Lalu yang kedua ada syaf, bentuk jamak dari syafa, yang memiliki arti hewan ternak yang siap untuk disembelih. Lalu ada pajabat junubihat yang memiliki arti sisi atau hukum. Lalu ada lafaz al-qani al-muqtar. Al-qani itu memiliki makna yaitu orang yang diridhoi terhadap takdir Allah atas kefakirannya. Tapi orang al-qani ini meskipun dia fakir, tapi ia tidak minta-minta, ia menjaga dirinya dari minta-minta. Lalu al-muqtar itu artinya meminta-minta. Al-muqtar ini diibaratkan sebagai orang yang menjual air memuka. Lalu selanjutnya yaitu pada kedua makna global. Dalam makna global ini Allah berfirman pada ayat yang pertama, yaitu Allah menjadikan unta itu sebagai syiar agamanya, yaitu dengan menggiring unta itu, mengalunginya, menandainya, dan menyembelih untuk disantap orang-orang. Maka berarti unta itu bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Jadi jika menyembelihnya itu harus menyebut dengan nama Allah. Lalu pada ayat yang kedua yaitu daging kurban dan hewan persembahan itu tidak akan sampai ke Baitul Haram. Lalu yang ayat ketiga yaitu Allah menutupnya dengan Allah mengingatkan kaum muslimin akan kewajiban bersyukur dan mengagungkan hewan-hewan yang dibuat sembelihan. Selanjutnya yaitu kandungan hukum. Yang pertama yaitu apakah kata budena itu untuk sapi atau unta? Ulama sepakat bahwa budena itu sapi betina maupun jantan. Sedangkan Imam Hanafi, Atha, dan Sa'id bin Musayyab itu mengatakan bahwa budena itu bukan hanya unta tapi juga sapi. Dan Imam Syafi'i dan Imam Mujahid itu mengatakan bahwa budena itu unta. Kandungan hukum yang kedua yaitu hewan untuk hadiah hewan untuk hadiah itu apa saja. Ulama sepakat bahwa hewan yang untuk hadiah itu adalah hewan ternak. Hewan ternak meliputi unta, sapi, biri-biri, dan kambing kacang. Tapi ulama sepakat bahwa yang lebih utama adalah unta, kemudian berturut-turut sapi, biri-biri, kambing kacang. Nah, terus ulama berbeda pendapat.
orang yang berkurban seorang diri itu apakah boleh 1/7 unta atau 1/7 sapi? Maka jawabannya adalah jika dilihat dari sisi kemanfaatannya, maka yang lebih utama adalah yang lebih bermanfaat. Sesuai ada hadis yang menjelaskannya bahwa kami pernah haji bersama Rasulullah, lalu kami memotong seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Nah, itu dalil yang menunjukkan kebolehannya. Lalu yang ketiga itu memakan daging binatang hadyu. Allah memerintahkan memakan sebagian daging kurban yang ada dalam firman-Nya pada surat Al-Hajj ayat 28, yaitu fakulu minha wa atimu al-ba'isa al-fakira, yang artinya maka makanlah sebagian dari padanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Berarti ini kayak udah membolehkan itu. Dalam ayat tersebut meliputi daging dalam tamatu dan kurban sunnah dan juga kurban-kurban wajib karena dan termasuk juga kurban-kurban wajib karena pelanggaran larangan haji atau umroh atau yang biasa disebut dengan dam. Tetapi di sini Imam Syafi'i itu tidak membolehkan dalam kurban wajib. Beliau hanya membolehkan dalam kurban sunnah. Lalu dalam hukum yang keempat yaitu waktu dan tempat menyembelihnya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa waktunya yaitu pada hari nahar dan hari tasyrik, sesuai dengan sabda Rasulullah, yaitu kullu ayyami tasyriqi naharun. Semua hari tasyrik adalah hari penyembelihan. Terus Imam Maliki dan Imam Ahmad mengatakan bahwa pada waktunya pada hari nahar, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13, yaitu pada hari Idul Adha, dan juga seorang menyembelih pada tanggal 14. Jadi pada tanggal 14-nya itu tidak boleh. Sedangkan Imam Ahmad, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali itu pendapat dalam kurban tamattu dan qirah, kurban adat dan sunat boleh, boleh